Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-8. Berkata Imam Baihaqi telah mengabarkan kepada kita Abu Abdillah, yaitu Muhammad bin Abdillah Hafidh, gelarnya adalah Hafidh hadis, telah menceritakan kepada kami Abu Abbas, yaitu Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami yaitu Abu Bakar, yaitu Yahya bin Abi Thalib, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab ibni Aldo, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad al-Hamani dari ayah dari Abi Harun, dari Abu Harun, dari Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anahu sungguhnya Nabi Muhammad bersabda, baina naimun isya'an fil masjidil haram. Suatu waktu setelah waktu isya, Rasulullah ini beliau tertidur di Masjidil Haram. Id atani atin, tiba-tiba ada seorang yang mendatangi beliau dan membangunkannya. Kemudian Rasulullah terbangun dan tidak melihat apapun, falam ara syai'an wa idzan ana bi hayati khayalin, dan dengan adanya seperti itu bangun tidak melihat apa-apa, Rasulullah dalam keadaan ragu. Bahkan Rasulullah sampai melihat ke kanan ke kiri. Kemudian Rasulullah keluar dari masjid. Ternyata Rasulullah di situ sudah disediakan kendaraan yang lebih kecil dari bihol. Telinganya ini mutoribul udunain, bergerak-gerak, yaitu yang bernama buraq. Yang mana para nabi sebelum Rasulullah, nabi-nabi sebelumnya itu semuanya pernah memakai kendaraan buraq, yang ketika buraq ini memijakkan kakinya ini bisa menjulur sampai habisnya penglihatan manusia. Kemudian Rasulullah menaiki buraq tersebut, dan di waktu itulah Rasulullah melakukan perjalanan malam dengan memakai buraq. Tiba-tiba ada seorang yang dari sisi kanan Rasulullah memanggil-manggil, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Undurni as'aluka, lihatlah engkau kepadaku, aku akan bertanya kepadamu. Akan tetapi Rasulullah tidak menjawabnya, dan Rasulullah tidak berdiri atau turun dari buraq sama sekali. Kemudian jalan lagi, Rasulullah melakukan perjalanan malam. Ada lagi dari sisi kirinya orang yang memanggil Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Lihatlah engkau kepadaku, aku akan bertanya kepada engkau. Tapi Rasulullah tidak menjawab dan sama sekali tidak turun dari buraqnya. Satu waktu Rasulullah melakukan lanjut perjalanan malam. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang membuka kedua tangannya, nyedong bahasanya ini, dengan membawa semua perhiasan yang macam-macam yang ada di dunia yang diciptakan oleh Allah. Perhiasan apapun dibawa. Kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, lihatlah engkau kepadaku, aku akan bertanya kepada engkau. Akan tetapi Rasulullah sama sekali tidak menoleh, dan Rasulullah tidak turun dari buraq sama sekali. Hatta itu Baitul Maqdis, sehingga Rasulullah sampai kepada Baitul Maqdis. Kemudian setelah sampai ke Baitul Maqdis, Rasulullah mengikat buraq tersebut di tempat dulu para nabi sebelumnya juga mengikat, memarkirkan buraqnya itu di tempat tersebut. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dengan membawa dua wadah, yang satu berisi khamar, yang satu berisi susu. Kemudian Rasulullah meminum susu, niscaya meninggalkan khamar atau arak tersebut. Berkatalah malaikat Jibril, asabta al-fitrata, engkau telah memilih suatu yang suci.
Kemudian Rasulullah menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkata lagi malaikat Jibril, ra'aitu wajhika hada, aku tidak melihat wajah engkau yang seperti ini. Rasulullah itu wajahnya penuh dengan pertanyaan. Kemudian Rasulullah berkata, melanjutkan di perjalanan malam, tiba-tiba ada yang memanggil dari sisi kanan, panggilan yang sama, ya Muhammad, ya Muhammad, lihatlah engkau kepadaku, aku akan bertanya kepada engkau. Tapi Rasulullah tidak menjawab dan sama sekali tidak turun dari buruknya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, tadi yang memanggil engkau dari sisi kanan adalah da'il Yahudi, orang yang mengajak agama Yahudi, orang yang mengajak engkau untuk masuk agama Yahudi. Adapun seandainya engkau menjawab ajakan orang tersebut, maka niscaya nanti umat engkau akan menjadi Yahudi semuanya. Kemudian melanjutkan perjalanan, dari sisi kiri ada yang memanggil, ya Muhammad, lihatlah engkau kepadaku, aku akan bertanya kepada engkau. Tapi Nabi sama sekali tidak menoleh. Siapa yang memanggil dari sisi kiri tadi? Yaitu orang yang mengajak agama Nasrani. Seandainya engkau, malaikat Jibril berkata, seandainya engkau Muhammad menjawab ajakan dari orang yang memanggil dari sisi kiri, niscaya umatmu akan menjadi Nasrani semuanya. Satu Yahudi, satu Nasrani. Kanan itu panggilan untuk Yahudi, kiri panggilan Nasrani. Kemudian di sini diterangkan, disebutkan Rasulullah melakukan perjalanan kembali dan ada yang memanggil, yaitu seorang perempuan yang membawa perhiasan bermacam-macam dari kedua tangannya dan meminta Rasulullah untuk ya Muhammad, lihatlah engkau kepadaku, aku akan bertanya kepada engkau. Tapi Rasulullah tidak menjawab, bahkan tidak turun sama sekali. Kemudian malaikat Jibril menjawab, memberitahu, tadi perempuan yang membawa bermacam-macam perhiasan itu adalah ibarat dunia. Seandainya engkau tadi menjawab kepada perempuan tersebut, niscaya umat engkau akan memilih dunia daripada akhiratnya. Ini kisah-kisah yang kemudian menjadi hikmah untuk kita semua. Kemudian Rasulullah dan malaikat Jibril masuk ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan melaksanakan sholat masing-masing 2 rakaat. Kemudian Rasulullah melakukan Mi'raj, naik, yang mana Mi'raj ini adalah alladzi ta'ruju alaihi arwahu bani Adam. Falam yura al-khalaiq ahsana minal Mi'raj. Itu di mana Mi'raj ini yaitu proses naiknya beberapa ruhnya manusia, yang mana tidak ada lagi yang lebih baik daripada proses Mi'raj. Maka ketika kita melihat kadang ada orang meninggal, mayit meninggal, orang mati itu matanya kayak orang itu melotot, ya. Kadang mayit meninggal itu kayak orang kaget, melotot. Itu adalah gambaran. Itu adalah gambaran di mana mayit itu ta'ajub, gumun bahasane, heran dengan peristiwa Mi'raj. Karena Mi'raj ini diibaratkan naiknya ruh-ruhnya manusia ketika dicabutnya nyawanya. Kemudian Rasulullah naik kembali bersama malaikat Jibril. Bertemulah Rasulullah dengan malaikat yang menjadi
pemimpin untuk menjaga langit dunia yang bernama Ismail. Malaikat yang bernama siapa? Ismail ini di situ dipasrai oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan malaikat yang menjaga langitnya dunia. Yang mana di bawah Ismail ini ada pasukan malaikat yang jumlahnya 70.000. Yang setiap 70.000 malaikat, setiap satunya itu memimpin pasukan malaikat 100.000. Jadi setiap sudah ada 70.000, setiap malaikat masih punya apa? Pasukan lagi 100.000 malaikat. Qala wa qala Allah Ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Jadi tidak akan ada yang tahu apa pasukan Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah perang Badar itu wonten. Kisah perang Badar itu seperti itu. Jadi kisah perang Badar ini apa? Kisah perang Badar ini bahasanya diceritakan itu adalah kalau secara logika ini di luar nalar, tapi Allah berkehendak mengirim pasukan malaikat. Dari 70 sahabat itu yang membawa pedang itu hanya 8. Sementara pasukan dari orang-orang kafir Quraisy Makkah, Abu Sufyan dan kawan-kawan ini jumlahnya 300 lebih, semuanya komplit memakai alat perang. Bisa ketika terjadi perangan di Bukit Badar itu perang pertama kali ya, orang-orang muslim dengan apa? Kafir. Itu yang menang adalah muslim. Padahal yang pasukan muslim ini yang komplit apa? Membawa apa namanya? Alat perang itu hanya 8 orang. Sementara musuhnya 300 lebih, tapi menang pasukan muslim. Dan itu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ternyata ketika malam itu orang muslim pada berhenti istirahat di satu masjid di depan Bukit Badar, ada masjid kecil. Rasulullah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saking minta itu saking apa? Khusyuknya, saking nemene bahasa ring donga, sampai ridak Rasulullah sorban Rasulullah ini jatuh. Ya, kemudian Rasulullah itu meminta, wahai engkau Allah, semoga besok kami diberi kemenangan. Karena kalau besok kami tidak diberi kemenangan, kami khawatir setelah ini tidak akan ada orang yang menyembahmu ya Allah. Karena perang pertama nih. Akhirnya malam hujan lebat, 2 tang petir nyambar. Para sahabat tidur nyenyak di masjid tersebut, tidak terdengar suara apapun. Sampai ibarat kata para sahabat ini saking nyenyaknya, saking enaknya, sampai ihtilam, mimpi keluar mani. Sementara pasukan kafir Quraisy Mekah berada di seberang Bukit Badar, mendirikan tenda-tenda. Mereka terdengar suara hujan dan petir ini sangat menakutkan. Bahkan ketika mau tidur selep ngeten iki, petir nyambar duer, nanti seakan-akan itu di telinga pasukan orang-orang kafir ini ada suara percikan pedang yang diseret di bebatuan. Seret itu kan, pedang itu kalau diseret di bebatuan itu kan akan keluar suara itu kan, dan percikan api lah. Itu setiap malam itu dengarnya lah. Itulah pasukan malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pagi menjelang perang selesai, mereka malam tidak bisa tidur, pasukan dari kafir Quraisy sudah tidak berdaya. Tenagane wis napa? Kesel, wis ora turu, ngantuk dan yang lain sebagainya. Sementara pasukan orang Islam ini masih bugar, bergas karena malam diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
salah satu contoh sehingga Allah betul-betul mengirim pasukannya yang berupa malaikat junudu rabbika. Wallahu a'lam bishawab. Ya, doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihana. Wa qarabati lana fi dinina. Ma'alil qudri usawala. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tardati qawlan rabi'lan karma. Warzuqi kulla halalan daima. Wa ila ya ulama. Nudhawi ghairi wa nubakul syar. Rabbana wasi'lana kulla syurun. Lakir birridha minka nuyun. Waqti anna rabbana kulla duyun. Wawla anta dina rusul manun. Wa'fir isturanta akrama sadar. Wa salatullahi ta'asyar mustafa. Manilal haqidana walafa. Fi kitabin bina sisifa. Wa ala alil kirami syarafa. Wa ala sabi masabil urad. Allahumma atina bihuda. Waj'alna mimma yusarimu biridha. Wa la tawallina waliyan siwa. Wa la tajalna mimman khalafa amraka ma'aswa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad